Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nas Kasipahu. Di video kali ini saya akan melakukan proses perakitan mesin motor Honda Scoopy, dan ini adalah Honda Sonic. Nah, saya tidak akan videokan motor Sonic, namun saya akan tutorialkan cara perakitan mesin Honda Scoopy. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah melakukan proses pembongkaran mesin, dan kali ini saya akan berbagi proses perakitannya. Langsung aja kita check it out. Oke teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan kruk as pengganti untuk motor Honda Scoopy. Di sini saya dapat barang copotan tapi masih sangat bagus dan mulus. Nah, ini kruk asnya normal. Bisa teman-teman perhatikan di sini, yang bawah kruk as yang sudah aus as kirinya, sedangkan yang atas adalah barang pengganti yang masih normal. Tinggal melakukan proses perakitan aja. Oke, simak aja videonya sampai selesai. Langkah pertama, letakkan crankcase mesin bagian kiri di atas wadah seperti ini, lalu kasih pelumasan di dudukan kolahernya. Begitu juga lumasi kolaher yang ada pada kruk as seperti ini. Kemudian kita letakkan kruk as pada dudukan crankcase, teman-teman. Siapkan palu dan stang kunci T untuk mengetok masuk kruk as. Mohon maaf, di sini kelihatan kurang sopan teman-teman, saya menggunakan kaki karena ini adalah trik mudah untuk membantu kerja sendiri sambil menekan kruk as masuk ke dalam crankcase. Oke teman-teman, ini diketok-ketok bagian bawahnya, jangan ketok bando bagian atas. Nah, alasannya kalau kita ketok bagian atas, itu kruk as akan mudah bengkok teman-teman. Setelah kruk as masuk ke dalam crankcase, kita cek kembali kelurusan dari asnya seperti ini, dan hasilnya lurus. Selanjutnya jangan lupa pasang kedua bos bak mesin teman-teman seperti ini. Sebelum melakukan pemasangan bak mesin kanan, di sini saya pasang dulu seal magnet. Nah, ini saya ganti baru seal magnetnya karena seal magnet yang lama itu sudah kaku. Nah, cara pemasangannya seperti ini, kasih pelumasan terlebih dahulu di lubangnya, dudukannya seperti ini, lalu kita pasangkan seal magnet. Kemudian kita ketok pelan-pelan menggunakan kunci sok 17. Seperti ini caranya. Selanjutnya kita oleskan lempak pada permukaan bak mesin yang saling berhubungan antara bak mesin kiri dengan mesin kanan. Kita oleskan lempak secara tipis-tipis dan secara merata. Oke. Setelah kita meratakan lempak pada permukaan bak mesin, selanjutnya kita pasang bak mesin kanan pada dudukan bak mesin kiri seperti ini. Tepatkan dan sesuaikan bak mesin agar masuk secara presisi dan tepat pada dudukannya. Lakukan pemasangan secara hati-hati dan pelan-pelan tanpa harus memukul, tanpa harus mengetok-ngetok seperti ini. Kemudian cek kembali putaran kruk as apakah tersangkut atau tidak. Selanjutnya masukkan semua baut pegangan mesin pada lubangnya masing-masing. Nah, di sini teman-teman perhatikan panjang dan pendeknya sesuai ukuran masing-masing. Kalau sudah dirasa sesuai semua, lakukan pengencangan menggunakan kunci T10. Nah, di sini lakukan pengencangan secara bersilang teman-teman. Jangan lakukan pengencangan keliling, lakukan secara menyilang. Dan saya tidak menyarankan kepada teman-temanku semua untuk mengencangkan baut kecil seperti ini menggunakan impact kuren, karena akan menyebabkan baut pegangan mesin patah, atau sebaliknya baut pegangan mesin tidak terlalu kencang yang menyebabkan oli mesin akan bocor pada sela-sela bak mesin, ataupun bisa menyebabkan doldrat pada bak mesin. Oke teman-teman, di sini sudah kencang semua baut pegangan mesinnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan komponen pompa oli. Di sini pompa olinya saya lepas dari bak mesin untuk dibersihkan supaya sirkulasi olinya nanti tetap lancar teman-teman. Pada pompa oli ini ada dua bos juga yang harus kita pasang teman-teman.
Masukkan kedua baut pegangannya, lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10. Selanjutnya kita pasangkan gear pompa oli dan as pompa olinya seperti ini teman-teman. Tepatkan coakan pada as sesuai dengan coakan yang ada dalam lubang pompa oli. Kemudian paskan juga gear pompa oli sesuai dengan gear yang ada pada kruk as. Setelah as gear pompa oli dan gear pompa oli terpasang, lakukan pengecekan putaran kruk as diikuti oleh putaran gear pompa oli. Kemudian di sini pada tutupan pompa oli kita pasangkan o-ring seperti ini. Lalu kita kasih pelumasan sedikit untuk memudahkan pemasangan. Oke, kita lumasi sekeliling o-ring seperti ini. Oke, ada satu bos yang terpasang di sini. Kemudian kita pasangkan tutup pompa oli seperti ini sambil ditekan. Lalu kita ketok-ketok sedikit pakai gagang palu seperti ini. Selanjutnya kita cek kembali putaran kruk as seperti ini. Kemudian kita pasangkan kedua baut tutupan pompa oli. Di sini ada dua baut panjang dan pendek, lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10 teman-teman. Usahakan jangan langsung mengencangkan satu baut, lakukan secara bertahap seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan memasangkan baut tap oli, sekaligus kita kencangkan menggunakan kunci 12. Lalu kita posisikan bak mesin ini dalam posisi berdiri. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dimengerti. Tahap selanjutnya kita akan melakukan pemasangan rantai kamrat. Di sini saya sudah ikat pakai tali rafia untuk memudahkan pemasangan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Masukkan tali rafia sambil kita ambil di satu sisinya. Nah, kita tarik seperti ini pelan-pelan sampai rantai kamratnya itu masuk semua. Kalau sudah masuk semua seperti ini, kita lepaskan saja tali rafianya. Oke teman-teman, di sini saya ganti juga seal as pulinya. Kita kasih lem pak sedikit di sekelilingnya, lalu kita pasangkan seal ini pada dudukannya. Nah, kita tekan seperti ini, lalu kita ketok masuk pelan-pelan menggunakan gagang kunci T seperti ini teman-teman. Lakukan secara pelan-pelan di sekeliling seal ini sampai sealnya mentok masuk semua. Oke, kalau sudah dirasa pas dan rata, selanjutnya kita pasang kancingan penahan seal. Nah, kita letakkan tepat berada pada dudukannya. Oke teman-teman, di sini saya juga membersihkan saringan kasa. Saringan ini berfungsi untuk menyaring kotoran sebelum oli masuk ke pompa oli, dan harus rutin kita bersihkan setiap melakukan penggantian oli. Oke, kita pasangkan lalu kita kencangkan menggunakan kunci 17. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan piston kit. Sebelum kita melakukan pemasangan, kita posisikan terlebih dahulu celah antara ring pistonnya itu saling berlawanan teman-teman, dengan tujuan agar tidak terjadi kebocoran kompresi pada saat mesin dihidupkan. Contoh seperti ini posisinya, teman-teman bebas memposisikan seperti apa, dengan catatan ring 1 dengan ring 2 itu harus saling berlawanan. Oke, bisa dipahami teman-teman. Selanjutnya kita melakukan proses pemasangan. Tepatkan pen piston pada stang seher lalu dorong masuk pen pistonnya sampai mentok. Jangan lupa kita pasangkan kancingan pen pistonnya. Nah, di sini sering kejadian keteledoran para mekanik selalu lupa memasang kancingan pen piston seperti ini. Pemasangan kancingan pen piston itu sampai harus ada bunyi kliknya teman-teman. Dan untuk memastikannya, kita dorong balik pen piston dari arah yang berlawanan. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan blok. Namun sebelum pasang blok, di sini kita harus melumasi bagian buringnya. Untuk pak bloknya tidak saya ganti, saya masih memakai pak yang lama. Dan tidak lupa kita pasangkan juga kedua bos blok di sini. Saya juga tidak menggunakan lem pak di bagian pak blok karena permukaannya sudah saya bersihkan dan rata. Seperti ini pemasangan blok teman-teman. Jadi kita pasangkan secara perlahan seperti ini. Kita dorong pelan-pelan sambil digoyang-goyangkan bloknya sampai pistonnya benar-benar masuk ke dalam boring
Selanjutnya kita pasangkan rantai kamrat pada jalurnya di samping boring seperti ini teman-teman. Lalu kita tekan masuk bloknya sampai mentok, kemudian kita pasangkan bantalan kamrat di bagian bawah seperti ini. Selanjutnya masih ada 2 biji boss blok lagi yang harus kita pasang secara menyilang seperti ini teman-teman. Kemudian untuk pak kompresi, nah di sini saya masih pakai pak kompresi yang lama dan sudah saya pakai lem, kita tinggal pasangkan seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke komponen kop. Kita harus mengganti seal klep baru seperti ini. Dan untuk klepnya sudah saya sekur, begitu juga area ruang bakar sudah saya bersihkan. Selanjutnya kita pasangkan ring terlebih dahulu, diikuti oleh pemasangan seal klep sambil didorong, diputar-putar sambil ditekan agar rata. Lakukan hal yang sama pada pemasangan seal klep yang sebelahnya. Oke, setelah itu bersihkan area ruang bakar dari sisa-sisa kotoran, kemudian pasangkan payung klep. Nah, dilumasi batang klepnya terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke bagiannya masing-masing sambil diputar seperti ini lalu ditekan. Begitu juga proses pemasangan payung klep yang berikutnya. Kemudian gumpalkan kain seperti ini untuk menahan kedua payung klep agar tidak bergerak. Selanjutnya kita pasang vir klep. Perhatikan posisi vir klep ini, bagian ulir yang rapat itu terletak di posisi bawah. Kemudian kita pasang ring atas beserta kedua kuku klep. Di sini cara pasangnya seperti ini. Tinggal masukkan kuku klep di atas ringnya, lalu kita tekan pelan-pelan sampai kuku klep masuk pada coakan batang klep. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita pasang vir klep satunya lagi. Ingat bagian ulir yang rapat berada di posisi bawah. Selanjutnya kita pasang lagi ring bagian atas beserta kedua kuku klep. Masukkan kedua kuku klep ini ke dalam ringnya, lalu kita tekan sampai kuku klep itu nyangkut pada coakan batang klep. Hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang noken as dan kita cek posisi noken as seperti ini masih bagus, tidak ada yang cacat sedikit pun. Nah, kita pasangkan seperti ini. Kemudian kita pasang baut penahan noken as. Nah, seperti ini, lalu kita kencangkan menggunakan kunci 10T. Selanjutnya kita akan memasang sepatu klep. Perhatikan di sini teman-teman, ada tulisan huruf I dan tulisan huruf E. Nah, untuk sepatu klep huruf I, itu kita pasangkan di jalur in teman-teman, jalur minyak. Kita pasangkan seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan baut 10 pada as sepatu klep. Nah, untuk mendorong masuk seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan baut pemegang as sepatu klep seperti ini dan keluarkan baut 10 pendorong tadi. Selanjutnya untuk sepatu klep huruf E kita pasangkan pada jalur X, yaitu posisi klep api teman-teman. Lakukan cara pemasangan yang sama dengan cara sebelumnya. Seperti ini. Oke, kita pasangkan. Lalu kita pasangkan baut penahannya. Selanjutnya kita copot baut pendorongnya. Lalu kita kencangkan kedua baut pegangan as sepatu klep menggunakan kunci 8T. Kemudian kita cek gerak bebas dari noken as atau jarak mainnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita melakukan pengeleman pada permukaan silinder head ini. Nah, kita lem secara tipis-tipis dan ratakan seperti ini hasilnya. Lalu kita pasangkan kop ini pada mesin. Masukkan seperti ini sambil memposisikan rantai kamrat pada tempatnya. Lalu dorong masuk kop sambil diketok-ketok menggunakan gagang palu seperti ini untuk memposisikan boss blok yang ada pada tempatnya. Selanjutnya kita pasang kedua baut 10 pegangan samping kop dan blok seperti ini. Masukkan 4 biji ring pada keempat baut blok. Lalu pasangkan juga
Ke4 mur 12 pada masing-masing baut blok yang sudah terpasang Ke4 ring tadi. Oke teman-teman, kita putar masuk semua mur ini menggunakan tangan. Nah, kita masukkan semua seperti ini. Selanjutnya kita putar masuk juga kedua baut 10 di samping kop menggunakan kunci 10T. Setelah dimasukkan semua seperti ini, kita lakukan pengencangan secara silang pada Ke4 baut blok. Nah, lakukan secara bertahap. Sekali lagi saya sarankan kepada teman-temanku semua, jangan melakukan pengencangan baut secara satu persatu. Nah, lakukan secara silang seperti ini. Lalu kencangkan juga kedua baut 10 yang berada di samping kop seperti ini. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Kita pindah di bagian kanan mesin, perhatikan di sini teman-teman. Nah, di sini pen magnetnya kita sejajarkan dengan garis tengah blok sampai ke lubang busi kita sejajarkan menggunakan obeng seperti ini teman-teman. Ini untuk menentukan titik top. Ini adalah cara mudah ketika kita mau memasang gigi timing teman-teman. Oke, perhatikan dua garis pada gear timing ini teman-teman. Lalu tanda titik bulat ini menghadap ke arah depan, sehingga pemasangan gear timing ini dua garis menghadap dari atas ke bawah dan sejajarkan dengan permukaan kop dari atas ke bawah pula. Oke, seperti ini cara pasangnya teman-teman. Jika dirasa belum sejajar, lakukan penggeseran seperti ini, lalu cek kembali sampai benar-benar lurus dan sejajar. Kalau sudah dirasa pas, letakkan gear timing pada dudukannya di noken as. Kemudian paskan juga kedua lubang untuk pegangan baut gear timing seperti ini. Untuk memperlihatkan ke teman-teman bahwa ini sudah benar-benar sejajar, saya perdekat kameranya. Perhatikan kelurusannya atau sudah benar-benar sejajar seperti ini teman-teman. Bisa dilihat. Saya perjelas lagi kameranya. Oke, seperti ini. Lalu kita cek kembali di sebelah kanan apakah bergeser atau tidak. Nah, seperti ini posisinya masih top, berarti sudah pas ya. Kembali ke gear timing tadi, kita pasangkan kedua baut pegangan gear timing. Setelah itu kita akan melakukan pemasangan setut kamrat. Kita pendekkan dulu tonjolannya dengan cara memutar obeng min kecil searah jarum jam sampai benar-benar mentok dan mengunci. Oke, seperti ini. Lalu kita pasangkan partnya, kemudian kita pasangkan pada dudukannya. Selanjutnya kita masukkan kedua baut setut kamrat, lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10. Oke teman-teman, seperti ini caranya. Kemudian kita buka pengunci tonjolan tadi dengan cara diputar balik sedikit lalu lepas secara tiba-tiba. Otomatis setut kamrat akan menekan kencang bantalan kamratnya. Setelah itu kita tutup lubang setelan kamrat lalu kita kencangkan menggunakan obeng flash. Selanjutnya kita kencangkan kedua baut gear timing. Nah, sambil disentak pelan-pelan seperti ini. Untuk sementara saya pasang dulu tutupan kopnya teman-teman. Di sini saya ganti baru karet headnya. Kemudian pasang kedua baut tutupan kop. Jangan lupa ada seal karetnya juga pada kedua baut tutupan kop ini. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10. Oke, kencangkan secara bertahap seperti ini. Pasangkan karet penahan cover block. Nah, pasang seperti ini. Sesuaikan seperti posisinya semula. Beralih ke bagian kanan, kita tuangkan oli mesin. Ini oli baru teman-teman. Nah, saya gunakan oli yang murah meriah saja seperti ini, yaitu oli federal. Nah, gunakan corong seperti ini lalu kita tuangkan olinya ke dalam mesin. Wow, serba oranye coy. Alat kerja yang saya pakai di video sebelumnya juga warnanya oranye. Mantap. Oke teman-teman,
oli mesinnya sudah saya tuang semua. Selanjutnya kita pasang tongkat olinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Terakhir kita menggunakan tang untuk pengencangan. Selanjutnya kita pindah ke bagian CVT, teman-teman. Di sini saya ganti baru semuanya di bagian depan. Ini puli kipas dan rumah roller baru, kemudian fan belt kit beserta rollernya. Kita buka dulu kemasan rumah rollernya. Seperti ini penampakan rumah roller. Selanjutnya di sini adalah puli kipasnya. Nah, ini puli kipas. Selanjutnya kita buka kemasan Boss rumah roller. Di sini saya ganti baru. Oke, kita tes di crack asnya. Oke, seperti ini sudah tidak goyang lagi, sudah tidak oblak lagi. Selanjutnya ini adalah plat rumah roller. Kita buka juga dari kemasannya. Ini baru. Dan ini adalah 3 biji slider. Nah, kita buka dulu dari kemasannya. Selanjutnya kita langsung pasang pada plat rumah roller seperti ini. Oke, 3 biji slider kita pasangkan semua seperti ini. Selanjutnya kita buka juga kemasan fan belt kitnya. Kemudian kita lepas juga roller dari kemasannya seperti ini. Ada 6 biji roller. Teman-teman paham kan cara memasang roller dengan baik dan benar? Nah, bagi yang belum paham, perhatikan baik-baik cara saya ini dengan teliti. Oke teman-teman, paham kan posisinya masing-masing? Selanjutnya kita tutup pakai plat rumah roller yang sudah terpasang slidernya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita lumasi as kruko as menggunakan grease seperti ini teman-teman. Perhatikan lubang bos ini teman-teman. Nah, di dalamnya itu ada garis. Kemudian sebelahnya polosan tidak bergaris. Oke, bisa dilihat seperti ini. Yang bergaris posisinya ke arah plat rumah roller ini, sedangkan yang polosan berada di bagian luar. Langsung aja kita pasangkan seperti ini dan sudah saya tambahkan grease juga. Sediakan fan belt. Di sini kita lepas dari kemasannya. Nah, perhatikan tulisan dari fan belt ini teman-teman. Usahakan jangan pasang terbalik, lakukan cara seperti yang saya lakukan sekarang. Selanjutnya kita akan memasang puli kipasnya, namun di sini ada sebuah ring. Nah, letaknya di sini kita pasangkan terlebih dahulu ring ini pada asnya. Selanjutnya kita pasangkan puli kipasnya seperti ini. Kemudian kita pasangkan gigi penghubung kickstarter seperti ini. Lalu kita pasangkan satu ring lagi di sini seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan mur ukuran 22 pada drat asnya. Disinilah si oren saya mulai beraksi. Nah, ini adalah impact current xenon teman-teman. Kita lakukan pengencangan menggunakan impact current. Oke. Wah, mantap ini hentakannya. Selanjutnya kita lumasi grease lagi pada as pulinya seperti ini. Begitu juga kita lumasi grease pada bearing puli seperti ini. Kemudian kita pasangkan puli pada fan belt. Nah, kita lakukan penekanan seperti ini agar fan beltnya masuk rata ke dalam puli. Lalu kita pasangkan seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan mangkok kampas ganda. Lalu pasangkan ring seperti ini. Kemudian masukkan juga mur 19 seperti ini. Lalu kita kencangkan menggunakan impact current lagi. Selanjutnya kita pasangkan bak CVT seperti ini teman-teman. Kemudian pasangkan semua baut di sekeliling bak CVT.
Nah, di sini saya akan mempercepat videonya. Setelah itu kita cek fungsi dari Kickstarter-nya dan di sini berfungsi. Pindah lagi ke bagian kanan, kita akan melakukan pemasangan spool. Tepatkan spool pada dudukannya, kemudian letakkan kabel pada posisinya masing-masing. Selanjutnya kita pasang baut CKP, kemudian pasang juga ketiga baut pegangan spool menggunakan kunci L5. Nah, di sini jangan langsung kita kencangkan, kita pasangkan dulu plat penahan kabel spool. Nah, di sini menggunakan 2 baut 10. Lalu kita kencangkan seperti ini. Kemudian kita kencangkan juga baut CKP dan baut spoolnya menggunakan kunci L5. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita pasangkan magnetnya. Nah, tepatkan pen magnet dengan magnet, lalu kita dorong masuk seperti ini. Lalu pasang ring, kemudian pasang mur 17, lalu kita kencangkan. Oke teman-teman, kita coba starter kosong sambil ngecek kompresi mesin. Selanjutnya kita pasangkan busi seperti ini teman-teman. Kita kencangkan businya. Selanjutnya kita akan pasangkan kipas. Di sini ada tonjolan, kita tepatkan pada lubang di magnet yang paling besar. Nah, lubang yang paling besar adalah tempat tonjolan kipas. Nah, ini untuk menempatkan posisi ketiga baut pegangan kipas ini teman-teman. Oke, kita pasangkan ketiga baut kipas. Lalu kita kencangkan ketiga baut kipas menggunakan kunci 10. Selanjutnya kita pasang cover block. Kita pasang dulu cover block bawah, kemudian kita pasang cover block atas. Nah, paskan kancingannya seperti ini. Lalu kita pasang juga cover kipas di bagian kanan. Kemudian kita pasangkan baut-baut dan sekrupnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita pasang semua sekrupnya. Begitu juga sekrup yang di samping kiri beserta baut 10 pegangannya di bagian kiri. Kita kencangkan menggunakan kunci T10. Begitu juga untuk cover kipas, kita kencangkan kedua bautnya menggunakan kunci 8. Selanjutnya kita paskan posisi kabel sensor panas. Nah, seperti ini. Tempatkan pada posisinya masing-masing. Selanjutnya kita pasangkan throttle body. Nah, beserta ring fibernya. Kita pasangkan ring fiber, lalu kita pasang throttle body, kemudian kita pasangkan kedua mur pegangan throttle body, lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pemasangan rangka pada mesin. Untuk mempersingkat durasi video, saya akan mempercepat aja di sini teman-teman. Oke teman-teman, proses pemasangan rangka kabel bodi beserta komponen injeksi sudah selesai. Di sini saya lepas kembali tutupan kop untuk memastikan apakah olinya naik ke kop pada saat mesin dihidupkan. Langsung aja kita coba hidupkan teman-teman. Kita kontak on. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek olinya apakah naik. Nah, di sini naik. Oh, mesin mati.
hidupin lagi. Oke, olinya jalan ya. Coba kita cek sekali lagi, kita hidupkan. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, olinya sampai muncrat ke rangka, berarti olinya naik. Oke teman-teman, ini tutupan kop sudah saya pasang kembali. Coba kita hidupkan lagi untuk ngetes. Starter tangan tidak kuat kita starter kaki aja. Oke teman-teman, seperti inilah hasilnya perakitan mesin Honda Scoopy dan tutorial yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini, bantu like, share, dan subscribe channel YouTube saya Nas Kasih Pahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.